fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan membahas tadabbur surat Al-Hujurat ayat 15 bagian yang kedua, melanjutkan bahasan bulan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak merasa ragu sedikit pun. Wajahadu, dan berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah yang benar. Dan tafsirnya sudah kemarin sampai kalimat wajahadu, summalam yartabu wajahadu, sampai di situ. Maka sekarang bi amwalihim wa anfusihim. Jadi jihad itu jelas ada alatnya. Jadi bukan hanya ada objek yang dijihadi, tapi juga ada alat yang digunakan untuk jihad itu. Makanya karena ada objek yang dijihadi, maka pasti tantangannya lebih berat dibanding dengan yang lain. Kalau ada 3 serangkai dalam surat Al-Baqarah, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu, di situ adalah iman, ada hijrah, ada jihad. Maka jihad ya lebih berat daripada iman dan hijrah. Walaupun iman juga berat karena harus diucapkan, yakini dalam hati dan dipraktekkan dalam perbuatan. Tapi kalau jihad itu sudah pasti ada pengorbanan. Makanya di sini di amwalihim, harus dengan harta, wa anfusihim, dan jiwa atau tenaga. Karena apa? Karena jihad itu berfungsi memperbaiki orang. Jadi kalau memperbaiki orang, pasti ada objek dan ada alat. Kalau memperbaiki diri bukan jihad, itu namanya hijrah. Kalau pelaksanaan keimanan, ya itu iman itu sendiri. Jadi jihad itu ada orang yang diperbaiki. Pertama adalah memperbaiki orang dan mengembangkan kemajuan, menegakkan al-Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dan di dalam Al-Qur'an itu pengunci walladzi arsala rasulahu ada 2. Ada walau karihal musyrikun, ada waqafa billahi syahida. Nah, itu juga tergantung kepada siapa yang dijihadi dan bagaimana caranya. Kadang-kadang ada walau karihal musyrikun, tidak disenangi oleh orang-orang musyrik. Tapi ada juga yang masih tetap mereka bisa menerima, sehingga waqafa billahi syahida. Oleh karena itu akan ada tantangan yang mesti dihadapi dengan berbagai fasilitas, usaha dan pengorbanan.
Ditandaskan di sini bi amwalihim dengan harta, wa anfusihim dan jiwa atau tenaga. Kedua alat jihad ini disebutkan dengan wa. Wa itu lil mutlaqil jam'i kata ahli ilmu nahu. Jadi harus dua-duanya. Kalau wa itu bukan pilihan, ada orang mah teu mampu dengan harta jiwa we wungkul. Ada teu mampu dengan jiwa harta we wungkul. Kalau wa mah harus dua-duanya. Dengan jiwa, dengan harta dan jiwa, karena di situ pakai wa. Dan yang berfungsi itu berlaku keduanya, bukan pilihan, bukan alternatif. Bahkan dalam hadis dirinci ada tambahan, bukan hanya dengan jiwa, tapi ada dengan lisan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang lahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat 93 hijriah, yang anaknya 82 itu. Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa aidikum wa alsinatikum. Perangi jihadi, perjuangkan orang-orang musyrik bi amwalikum dengan harta, wa aidikum tangan, wa alsinatikum dan lisan. Jadi kalau di dalam hadis ini mah yang diriwayatkan oleh An-Nasai lahir 2015 wafat 303, juga Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, alatnya amwal aidikum alsinatikum. Amwal harta, aidi itu tangan, tangan itu bisa berarti kekuasaan. Wa alsinatikum dan lisan. Sehingga bisa dikatakan dana atau harta, kuasa, bahasa. Kemudian di dalam redaksi lain diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164 wafat 241, bunyinya jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi atau perjuangkan agar orang musyrik itu bersih dari kemusyrikan dengan harta, jiwa, dan lisan atau bahasa. Jadi secara garis besar mujahid di sini harus menggunakan harta, tenaga, jiwa, kekuasaan, dan lisan kalau dikumpulkan hadisnya ya. Jadi dari hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai dikumpulkan. Jadi alat jihad itu harta, jiwa, kekuasaan, dan bahasa. Dan secara garis besar, mujahid atau yang berjihad itu ada dua satuan tugas. Yang pertama adalah membidangi kekuasaan, angkatan perang, pertahanan, keamanan. Itu dikelompokkan al-ghazwul askari, perang pasukan. Itu bisa membidangi medan kekuasaan, pemerintahan, angkatan perang, angkatan pertahanan, keamanan, polisi, itu termasuk bertugas untuk jihad askari. Tentara jihad askari, gubernur askari, presiden harus jihad askari karena dia punya kekuasaan. Dan yang kedua al-ghazwul fikri. Ghazwul fikri. Nah, ini tentu saja yang membidangi pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, dakwah. Jadi kalau aparat yang kaitan dengan sosial, kehidupan sehari-hari yang tidak punya tidak memiliki kesenjataan secara pasukan, nah itu adalah ghazwul fikri. Dan kedua satuan tugas ini tersirat pada firman Allah,
Wa ma kanal mu'minun liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu, di antara mereka beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka tetap menjaga diri. Surat At-Taubah ayat 122. Jadi di situ jelas ada yang liyanfiru, nafaro min kulli firqatin itu, ada juga yang liyatafaqahu. Nah, yang yatafaqahu itu ghazwul fikri, pekerjaannya. Kalau yang yanfiru itu ghazwul askari. Boleh jadi kalau bapak-bapak dulu kerdinas itu bertugas lian biru, tapi kalau sudah pensiun lihat apa kohu. Jadi jihad itu tidak berhenti walaupun sudah pensiun, hanya mengambil bagian tugasnya saja. Jadi posisinya di mana? Karena ayat ini turun dikarenakan sahabat Rasul banyak yang mendaftarkan diri menjadi tentara jihad di jalan Allah. Sehingga lapangan pendidikan itu terganggu karena hampir semua sahabat ingin menjadi pahlawan perang. Jadi kalau ada ayat pemerintah, sahabat itu kan langsung. Jadi tanpa pikir, tanpa pertimbangan, begitu diperintah langsung berbondong-bondong. Begitu perintah jihad langsung mendaftarkan diri dari mujahid. Karena dalam ayat itu ditandaskan, pertama tidak sepatutnya seluruh mukmin terjun ke medan perang menjadi prajurit. Tidak semua kaum muslimin harus jadi penguasa, jadi tentara, jadi polisi. Keamanan, tapi harus ada jadi dokter, harus ada jadi guru, jadi ustadz, jadi ngurus kesehatan. Karena disitu dikatakan dalam setiap kelompok ada muslim yang mendalami syariah secara serius, dan tidak semua mengambil kelompok kedua. Jadi harus ada dua-duanya. Ada kelompok yang terjun di bidang kekuasaan, ada juga kelompok yang tafakuh fiddin. Ketiga, tafakuh fiddin adalah satu dari tugas umat di setiap kelompok. Keempat, tidak pula muslim hanya terfokus pada tafakuh saja, melainkan harus ada yang terjun menjadi prajurit perang. 5. Tugas yang tafakuh adalah memberikan bimbingan dan peringatan kepada umat. 6. Muslim yang menjadi prajurit harus tetap kembali kepada para penasehat, karena di situ yang tafakuh fiddin harus memberikan peringatan. Jadi yang jadi penguasa, jadi prajurit dari polisi harus dekat juga dengan yang tafakuh fiddin supaya tidak tojaknya, tidak bertentangan. Nanti kalau tidak dekat tapi penguasa itu yang mendekatkan, ya, bukan yang tafakuh mendekatkan ke penguasa yang mendekatkan diri ke yang tafakuh fiddin, supaya jangan sampai bertentangan oleh ulama amar ma'ruf nahi munkar, ternyata yang penguasa amar munkar nahi ma'ruf.
Kan sekarang sering bertentangannya itu begitu. Para ustadz, para kiai, DKM mengumandangkan suara di masjid dengan keras. Tapi tentara penguasa itu wow, coba wela suara anjing. Itu kan jadi dibandingkan. Jadi sehingga tersinggung para ustadz walaupun mungkin tidak menyamakan, tetapi kalau dibandingkan ya tersinggung juga. Karena itu kurang tidak ada kerjasama. Jadi timbul permasalahan ya. Timbul permasalahan. Karena ya di apa? Oh, itu mah bukan larangan. Bukan fatwa, edaran. Edaran bukan apa namanya? Bukan bersifat perintah dan gaya sanksinya. Iya. Iya kan karena itu kan bukan perintah, itu kan hanya himbauan, Pak. Hanya himbauan di tempat-tempat tertentu. Di tempat tertentu, cuman yang jadi persoalan mah contohnya aja yang jadi permasalahan. Hari SK nama tiba lagi tos saya kan, tiba di zaman ya di zaman Menteri Agama yang tentara itu Alam Shah, di zaman Pak Alam Shah Ratu Perwira Negara, saya masih ingat itu ada aturannya. Kenapa pada saat itu tidak ada kontroversial? Karena tidak memberikan contoh-contoh yang dikamekeun gitu. Jadi itu makanya perlu ada kerjasama antara yang punya kekuasaan dengan yang punya dakwah. Harus ada kerjasama. Iya, tapi kan aturan-aturan itu bukan harus dilaksanakan di semua tempat. Bukan aturan-aturan di semua tempat, tapi kalau seperti di tempat di kampung saya nggak ada speaker keras, wah repot, karena itu kan masjidnya pada jauh ke masjid, repot. Tapi kalau di Darussaada sama di masjid ini cental ramai juga. Kalau khutbah Jumat satu sama lain tarik ya hebat juga gitu. Jadi ya harus ditertibkan. Iya makanya harus ada kerjasama. Jadi bukan masalah, pada dasarnya komunikasilah yang baik. Komunikasi yang baik, karena ya darun. Kemudian 7, satuan tugas masing-masing itu tetap dalam jihad di jalan Allah. Semua dalam jihad, jadi baik Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, harus dalam jihad memperjuangkan agama Allah. Kalau dia Muslim harus tetap dalam berjihad. Jadi jangan sampai jihad hanya dikelompokkan oleh orang-orang tertentu, maka akan timbul perselisihan. Kalau programnya sama untuk jihad, insya Allah akan ada rukun. Jadi turun ayat ini karena semua muslim pada masa silam itu lebih tertarik menjadi prajurit perang. Karena ada ayat turun yang menegaskan infiru khifafan wasiqolah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat At-Taubah 49. Infiru, berangkatlah kamu.
Khifafan wasiqolan, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu, jihadlah bi amwalikum, dengan hartamu, anfusikum, dengan jiwa, fisabilillah, di jalan Allah. Dalikum khairul lakum, itu yang lebih baik. Jadi berdasar ayat ini yang lebih baik itu adalah yang infiru, yang terjun ke medan juang, baik dalam keadaan ringan karena hartanya banyak, fasilitas begitu lengkap, maupun sikolan dalam keadaan berat. Jihad bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Karena dalikum khairul lakum, itu yang lebih baik. Khairun itu lebih baik. Jadi kalau ingin menjadi manusia terbaik, jihad. Nah, karena di situ dikatakan manusia terbaik, maka kaum muslimin berbondong-bondong daftar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin sahabat tidak tertarik oleh jihad? Karena di jalur belakang itu kalau yang tidak jihad tidak khair. Nah, sehingga karena tertarik, maka di jalur belakang yang dakwah itu semakin sedikit jumlahnya di zaman Rasul itu. Maka ayat ini turun, jangan sampai semua jihad itu di medan perang. Ada jihad di medan dakwah, jihad di medan pendidikan, jihad di medan-medan yang lain. Ya, jalur fisik, jalur fikri maupun jalur askari. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan yang dijihadi itu musyrikin. Itu merupakan jama' dari musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Ini merupakan pihak yang mesti diperangi, dijihadi, diberantas akidah dan perbuatannya. Orang musyrik mesti diperbaiki akidahnya agar menjadi tauhid. Perbuatan musyrik disebut asyirku, termasuk kedaliman. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. An-Nisa 48. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa yang lain bagi yang Ia kehendaki. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara isman adzima, berbuat dosa yang besar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jihad itu ada objek yang diperbaiki, yang diperjuangkan. Musyrik adalah yang harus diperbaiki akidahnya. Sedangkan tauhid yang diperjuangkan keberlakuannya. Oleh karena itu memerlukan alat yang memadai. Dan berdasar ayat ini ditandaskan, yaitu bi amwalikum, hartamu. Baik jihad fisik maupun non fisik, jihad askari maupun fikri. Jihad askari karena butuh dana, butuh duit. Jihad fikri juga kan, jihad fikri juga butuh duit. Di sini ada internet, ada Zoom, ada makalah, itu kan mengeluarkan duit. Ada biaya pergi kemana, itu juga memerlukan dana. Bi amwalikum. Ada teguran dari istri saya, Pak, capek atau Bapak mah kudu nulis wae makalah teh. Geus nurutan batur atau make makalah. Saya bilang, justru di situ perbedaannya. Bahwa saya harus ada, harus ada yang dipegang, karena kalau tidak ada pegangan hanya selewat, saya bilang. Jadi itu adalah kepuasan batin apabila kita bisa menggunakan harta dan tenaga. Harta dan tenaga. Ya kalau istri saya menegur itu ya
peringatan dari istri. Jadi jangan terlalu mengerahkan segala kekuatan. Ya, karena sayang, disayang karunya capein. Karena capein. Karena masa katanya setiap tempat harus berbeda materinya. Saya bilang ada yang sama, dua tempat itu sama. Jadi dua tempat itu sama. Jadi tapi tidak semua sama. Biar minimal dua tempat, dua masjid itu yang sama materinya. Iya, karena betul, karena ada tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa saya tidak bosan-bosan nulis di situ nama apa, kalau ada nama disebut lahirnya, disebut wafatnya. Karena itu untuk pertimbangan. Kemarin tuh ada Jumat kemarin seorang khotib menjelaskan umur barokah. Umur yang barokah itu adalah yang pendek usianya tapi karyanya besar. Cuman sayang contohnya beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu kan usianya 84 tahun. Kalau 84 tahun ya banyak karyanya, umurnya panjang. Kenapa saya bilang tidak Imam Syafi'i saja contohnya? Imam Syafi'i kan cuma 54 tahun. Karyanya banyak, ada Al-Hum, ada Ar-Risalah. Itu kan akan lebih terasa. Tuh buktinya Imam Syafi'i umurnya barokah. Lahir 150, wafat 204, tapi karyanya banyak. Al-Hum itu kalau dulu nama 12 jilid, sekarang jadi 5 jilid, tebal-tebal. Itu Al-Ghazali itu lahir 450, wafat 505, cuman 55 tahun. Tapi Ihya itu pun, nah itu barokah. Jadi itu salah satu contohnya umur yang barokah. Jadi umurnya singkat, tapi karyanya sampai sekarang. Itu salah satu contoh. Ya, demikian pula jihad dengan tafakuh fiddin itu memerlukan dana. Maka di sini tegaskan mukmin yang baik tidak ragu untuk mengeluarkan hartanya dan mengorbankan harta untuk jihad, termasuk infak yang paling tinggi nilainya. Nah, berdasar hadis dari Ibnu Umar yang wafat tahun 73 Hijriah, lama nusilat hadil ayat, yaitu masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihaba. Itu Rasul minta ada yang lebih. Maka mandalani yukridullah qardon hasanan, qardon yang memegang saham. Jadi ada yang 700, ada yang berlipat, bukan berlipat ganda. Kalau berlipat ganda 2 kali lipat, berlipat-lipat. Ada juga yang jumlahnya tidak terhitung. Itu yang tadi mereka itu pendidikannya apa? Apakah kuliah jadi supaya sampai profesor, sehingga karyanya begitu bagus. Ya, karena dia memang dididik. Salah satu contohnya Imam Syafi'i dididik oleh ibunya 9 tahun sudah hafal Quran. Terus oleh ibunya dititipkan ke Imam Malik. Itu dia belajar 4 tahun di Imam Malik. Itu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik sudah hafal. Jadi 12 tahun ya. Jadi 12 tahun. Jadi memang dititipkan ke ustad-ustad. Terus setelah tuntas dari Imam Malik belajar Al-Muwatta, dia ke Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi, dan dikader dan itu
setelah dia di kader sambil nulis. Dia sambil belajar, dia sambil nulis. Makanya banyak karyanya. Itu ya seperti Al-Um yang paling besar ya. Terus Ar-Risalah. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membuat ihya, dia ujlah. Jadi dia menyepi ke satu tempat atas biaya orang kaya, di situ segala macamnya ditanggung, dia menulis ihya. Jadi memang banyak metode-metode yang mereka perbuat. Sama juga Imam Bukhari, dia kan lahir 194, wafat 256. Zaman dulu nggak ada universitas, zaman waktu itu. Universitas banyak, tapi tidak disebut universitas ya. Tidak disebut universitas. Dari perguruan tingginya banyak. Cuman lebih banyak dipegang oleh gurunya itu. Jadi dititipkan atas biaya orang-orang yang dermawan, ya dibina gitu. Seperti Imam Bukhari itu kan dia dari Bukhara sempat pergi ke mana-mana itu atas biaya orang kaya. Atas biaya orang yang punya duit, orang yang bisnis. Jadi dia ke Mekah, ke Irak, itu kan dari Rusia. Jadi bisa keliling Imam Bukhari. Sama juga Imam Muslim. Jadi semuanya ada yang ya ada sponsor. Ada sponsor yang membiayai. Nah, karena di sini pembagian tugasnya ada yang berusaha mencari dana, menyponsori perjuangan, ada juga yang terjun di bidang itu. Jadi kalau sekarang mungkin di Saudi Arabia itu kan yayasan ya, di Saudi Arabia itu Yayasan Abdul Malik. Yayasan Muassasah Abdul Malik itu Raja Saudi pertama itu kan mendirikan perusahaan hotel-hotel jam-jam itu kan yang 12 hotel itu punya yayasan dan itu seluruh dananya untuk kepentingan dakwah sehingga bangsa Syekh Utsaimin, bangsa Syekh Sudes atau Hudayfi itu semuanya kan ditanggung oleh yayasan itu, sehingga dia konsentrasi menulis jadi imam mengajar. Jadi dia tidak punya bisnis kan, bangsa saya sudah saya Utsaimin, saya Abu Bakar Jazair, Daidi semuanya oleh negara dibiayai. Jadi semacam itu, makanya konsentrasi insya Allah. Jadi kalau saya sekarang bisa menulis, ya ada yang bantu secara konsentrasi, membiayai, menanggung. Mungkin kalau sekarang mah anak saya itu banyak yang membantu dari sudut pendanaan. Kalau tidak ada yang membantu, mungkin berat untuk menulis terus. Dan kalau seperti yang dilakukan sekarang, termasuk ujian. Nah, kemudian sebagai jamaah, apakah masuk atau kecil? Ya, kalau jamaah itu bisa jihad kalau dia mengorbankan harta. Jihad dengan hartanya. Kalau termasuk juga jihad kalau dia mengorbankan jiwa, memperbaiki orang. Iya, itu hijrah kalau meningkatkan ilmu pengetahuannya. Tapi kalau membawa orang supaya menjadi baik, itu kan unsur jihad. Kalau memperbaiki diri, meningkatkan ilmu, itu hijrah. Jadi imannya pelaksanaan, hijrahnya memperbaiki diri, jihadnya membawa orang baik dengan harta, mengorbankan maupun dengan jiwa. Kan
karena dana bapak-bapak yang dimasukkan ke kenceleng Masjid Darus Saadah, sehingga apabila saya selesai ceramah dikasih amplop 400.000 untuk, ya saya terus terang, untuk mengganti dana yang saya keluarkan. Jadi itu jalan. Jadi menurut saya itu merupakan bagian dari jihad, bapak-bapak. Kalau dia mengorbankan harta. Jadi ya yang mengorbankan harta itu kan tidak perlu terus terang kita masukkan ketika Jumat, kenceleng, supaya saya ikut di dalam jihad, tafakuh fiddin. Jadi dengan ya, iya, jadi karena tadi seperti saya tadi katakan, jadi kalau bapak-bapak yang hadir ini jihadnya apa? Ya antara lain tadi memperbaiki orang, mengajak orang, kemudian yang kedua mengeluarkan hartanya untuk kepentingan jihad itu, jihad bi amwalikum. Ya salah satu buktinya, kenapa saya bisa mengeluarkan makalah tiap ini, karena dari Darus Saadah ada dana yang bisa saya terima. Contohnya 400.000 atau dari Alfitron 700.000, itu kan bisa digunakan. Bisa digunakan. Walaupun sebagiannya bukan untuk buku itu, ya untuk makan, untuk bensin dan lain sebagainya. Nah itu jalan. Itu jalannya. Dan itu tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Hah? Iya, Pak. Pekuburan umum kan itu ditumpuk, Pak. Jadi kalau sudah lama dibongkar, dipakai kuburan yang lain. Jadi tidak diperluas pekuburan itu. Enggak perlu diperluas kan, itu kalau diperkirakan sudah jadi tinggal tulang belulang yang dikubur lagi, dipakai kuburan lagi. Ya. Ya pokoknya terserahlah kemana, walau alam itu mah. Yang jelas kuburannya dipakai. Ya, dipakai lagi. Jadi pekuburan muslim itu untuk sararea. Ya satu untuk berapa orang. Ya kembali. Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah fadilah fal hasanah sab'umi'ah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu wafat karena taun tahun 18 Hijriah. Karena melanda seperti sekarang. Kalau sekarang Omikron. Ya, itu waktu tahun 18 itu 25 sahabat Rasul yang gugur akibat penyakit tahun itu. Itu antara lain Abu Ubaidah wafat tahun 18. Ya juga Al-Mughirah, ada Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW kata Abu Ubaidah bersabda, man anfaqa nafaqatan fisabilillah fal hasanah sab'umi'ah. Barang siapa yang infak kelebihan harta, tadilah. Jadi di luar zakat ya, setelah dia zakat masih ada harta sisa, harta lebih, maka dia infakkan untuk fisabilillah. Maka bisa imiah 700 kali. Waman anfaqo ala nafsihi, barang siapa yang infak atas dirinya sendiri dan keluarga, atau membantu orang sakit, atau menyingkirkan duri, artinya memperbaiki jalan lah gitu. Memperbaiki jalan,
itu fal hasanah bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Jadi infak itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang 10 kali lipat, yang kita perbaikin jalan, kemudian menengok orang sakit, orang miskin, dibantu. Ada yang kadang-kadang genjereng-genjereng ke depan rumah, nyanyi gitu ya. Nyanyi-nyanyi kan itu minta duit, itu kita dapat. Itu 10 kali lipat. Tapi kalau untuk jihad perjuangan itu 700 kali. Jadi baik yang 10 maupun yang 700 ya kita laksanakan. Itu hadis riwayat Baihaqi yang lahir 384 wafat 458. Hadis ini mengisyaratkan bahwa infak itu ada yang bernilai 10 kali lipat, 10 kali nilainya infak sosial. Jadi kan ada yang zakat itu orang miskinnya di-create gitu ya, disuruh antri. Nah itu 10 yang begitu nilainya. Nengok orang sakit, membantu orang miskin, dan menjauhkan dari bahaya. Sedangkan infak di jalan Allah maka nilainya 700 kali lipat. Oleh karena itu harta mesti dibagi-bagi. Jangan lupa untuk pengembangan Islam, jihad memberantas kemusyrikan. Nah, kedua alat jihad berikutnya adalah tenaga, jiwa dan fisik, yang tegaskan anfusikum, jiwa, tenaga. Perkataan anfus itu merupakan bentuk jama dari nafas. Makna cukup banyak, antara lain jiwa, tenaga, individu, diri. Dalam riwayat An-Nasa'i tadi yang lahir 215 tahun 304 wafatnya, sebagaimana tercantum di dalam hadis, redaksinya biaidikum, tangan atau kekuasaan atau kekuatan. Sedangkan alat yang ketiga, alsinatikum, lisan. Lisan itu bisa berarti bahasa. Seperti Al-Quran tandaskan bahwa Nabi diutus dengan lisan kaum. Wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Nah itu bilisan, itu bahasa. Jihad dengan bahasa. Karena itu juga jihad bahasa juga penting. Dialog, logika. Dalam ayat ini tersirat Rasul itu diutus dengan bahasa umat yang menjadi objek binaan. Jadi bahasa yang bisa dipahami, bisa dimengerti. Jihad dengan tenaga. Biasa dianggap terus anggota semacam anggota FPI itu melaksanakan menutup tempat-tempat maksiat dengan tenaga mereka. Ya, antara lain. Jadi kenapa anggota FPI sekarang FPI-nya dibubarkan? Karena itu tidak ada kerjasama. Seharusnya kan ada satuan tugas jihad askari, ada satuan tugas jihad fikri. Nah yang jadi persoalan, FPI itu jihad fikri atau jihad askari. Nah kalau jihad askari itu seharusnya kerjasama dengan aparat, makanya tidak akan dibubarkan kalau kerjasama dengan aparatnya. Tapi karena sekarang mungkin kesel gitu ya, jadi kesel lapor ke aparat diantep wae, jadi nah itu insya Allah di sisi Allah mah, walaupun pamarentah salah, makanya dibubarkan kan sekarang, tapi cek Allah mah tentu beda lagi. Tapi tentu saja salah satu bukti bisa dibubarkan karena pelaksanaannya harusnya ada kerjasama. Jadi kalau memberantas kemaksiatan itu kan amar ma'ruf itu harus yang berkuasa. Nahi munkar harus yang berkuasa. Jadi kita tidak bisa umpamanya ada tempat maksiat lalu kita bongkar gitu kan, itu nggak bisa. Jadi harus ada pembagian tugas, kerjasama.
Sehingga zaman sekarang banyak ormas Islam yang berjuang dibubarkan. Dan sekarang banyak yang dibubarkan. Ada MPI, ada HTI, ada macam-macam. Jadi mungkin karena kebetulan yang berkuasanya nggak tahu yang berkuasa tidak mau kerjasama, atau nggak tahu ormasnya yang tidak tahu kerjasama. Saya juga nggak tahu siapa yang tidak mau kerjasamanya, apa penguasanya, karena mungkin penguasanya alirannya beda gitu atau bagaimana, ya walau alam. Karena itu mah Allah itu nilaiin agak sulit. Tapi yang penting kita harus berusaha sekuat tenaga. Jadi bagus. Memang kaum muslimin itu jadi penguasa gitu, supaya perbuatannya apa jihadnya jalan. Tapi karena kan sekarang kaum muslim yang berkuasanya, tetapi yang mempunyai ruh jihadnya mungkin terlalu sedikit gitu. di DPR juga yang memperjuangkan agama Islamnya terlalu sedikit, walaupun di DPR juga mayoritas muslim. Aparat juga kan mayoritas muslim, dari mulai presiden sampai tingkat RT kan mayoritas muslim. Tapi kan hari pelaksanaan Islam secara ibadah mah tidak ada hambatan ya. Tidak ada hambatan. Zaman dulu mah pakai kudung aja jadi masalah. Sekarang kan mayoritas. Nah, karena istri-istri pejabat juga sudah pakai jilbab sekarang banyak. Jadi disitulah perlu ada kerjasama. Jadi kalau tadi dikatakan jihad secara lisan, ya bahasa. Itu harus pandai berbahasa. Bahasa itu bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa apapun ya. Kemudian tugas adalah menjelaskan tugasnya yang disyariatkan pada umat. Mungkin karena mereka tidak paham apa yang diperjuangkan oleh FPI itu. Karena tidak paham ya, makanya dibubarkan karena mereka punya kekuasaan. 3, bisa saja dalam dakwahnya itu ada penentang. Penentang itu sudah ada karena di dalam Quran juga dikatakan. Kemudian keempat, Allah memberi petunjuk pada umat yang melalui Rasul diutus. Kemudian yang kelima, Allah berkuasa dan bijaksana. Jadi jelas lisan atau bahasa itu merupakan alat perjuangan para Rasul. Oleh karena itu, penerus pun mesti bisa dijelaskan pada umat dengan bahasa. Kemudian Abu Thayyib yang wafat 1329 Hijriah berpendapat bahwa jihad lisan itu mencakup debat, adu argumentasi, mengajak ke jalan yang benar, menginformasikan yang hak. Dan jihad secara lisan itu juga nilainya tinggi kalau di hadapan penguasa jahat. Inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir. Di antara yang paling agung jihad adalah ngomong benar di depan penguasa jahat. Nah, dan di sini dikatakan fi sabilillah, jalan Allah. Saya larikan. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu yang benar. Jadi beberapa takwil dari ayat ini, karena sudah jam 6, saya larikan. Pertama, iman tidak cukup dalam pengakuan di lisan. Karena innamal mu'minun itu syaratnya utama. Tidak ragu iman kepada Allah. Kalimat amanu billah wa rasuli itu mensyaratkan bahwa iman kepada Allah itu dengan membenarkan. Kemudian sumalam yartabu, tidak rugi, tidak ragu untuk mengorbankan harta, jiwa, dan bahasa dalam jihad di jalan Allah. Kalau iman yang benar, tidak merasa berat untuk berkorban. Kemudian alatnya jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah.
harta, jiwa. Dan disebutkan amwalihim wa anfusihim, jadi harta dan jiwa. Jadi mukmin tidak boleh ragu, baik jiwa maupun tenaga hartanya. Tatbiknya, ini informasi tentang iman yang benar. Oleh karena itu, berdasar ayat 15, iman yang benar meningkatkan iman dengan keyakinan di hati nurani, diucapkan secara lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian menghilangkan rasa ragu sedikit pun, baik yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. 3, tidak ragu untuk berkorban dalam jihad. Baik harta, tenaga, jiwa, lisan, bahasa, maupun tindakan. Kemudian tanggung jawab pemimpin keluarga membina anggota. Kita prakteknya di dalam keluarga, membina anggota keluarga, anak, istri, cucu, buyut, dan sebagainya untuk rela berkorban. Kemudian agar keluarga kita termasuk jihad di dalam mencari nafkah, jangan lupa selain zakat, sisihkan harta untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Baik jihad askari yang bertindak seperti itu maupun jihad fikri dalam berdakwah. Dan itulah yang ulaika humus shadiqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar iman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.